walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allah
akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para jamaah yang sudah hadir di lingkungan Gedung Dakwah Darul Muttaqin untuk sama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Dan bagi ibu-ibu, bagi perempuan atau akhwat, apabila di bawah sudah penuh, insya Allah panitia kami dari Darul Muttaqin sudah menyiapkan tempat di lantai atas. Insya Allah nyaman. Begitu juga bapak-bapak, mohon kiranya dapat berkenan merapatkan safnya. Apabila ada di depannya masih ada yang longgar atau masih bisa diisi, semoga berkenan diisi yang depannya, sehingga para jamaah, terutama bapak-bapak atau ikhwan yang baru datang, bisa mengisi saf yang paling belakang langsung terisi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah di lingkungan Darul Muttaqin. Pelan-pelan bapak-bapak yang mau para sepuh, hati-hati, terutama ibu-ibu. Sekali lagi kami informasikan, apabila di bawah memang sudah penuh, insya Allah di atas sudah kami sediakan untuk ibu-ibu, dan insya Allah audionya sudah kami siapkan sehingga bisa sholat dan menyimak khutbah Idul Adha dengan nyaman. Dan bapak-bapak silakan untuk bisa mengisi saf yang telah kami sediakan di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi yang penuh kehusuan dan kehikmatan inilah kita bersyukur kepada Allah dengan segala bentuk berbagai anugerah kenikmatannya, sehingga hari ini kita sama-sama bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sunnah Nabi ketika datang bulan Zulhijjah, yaitu sholat Idul Adha. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan langkah Bapak Ibu kita semua, langkah dari rumah menuju tempat sholat Idul Adha ini menjadi langkah yang bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan tentu kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mencintai beliau dengan terus mempelajari, memperdalam ilmu-ilmu kerasulan, kenabian, utusan terakhir. Hadirin Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, tidak akan lama lagi kita akan sama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan mendengarkan khutbah Idul Adha, dan insya Allah yang akan bertindak sebagai imam dan khatib di kesempatan pagi yang penuh kehusuan hari ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, yaitu Al-Ustadz Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG. Namun rasanya di momen bahagia ini, sebelum kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah Idul Adha dan menyimak khutbah Idul Adha, ada informasi tentunya yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Kami mengucapkan terima kasih banyak teriring doa jazakumullah khairan kepada para jamaah yang senantiasa mendukung berbagai program Darul Mutakin, termasuk pembangunan pondok pesantren gedung dakwah Darul Mutakin, termasuk sekarang yang sedang berjalan adalah perluasan rehab Masjid PPI At-Taqwa. Ada di belakang Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang senantiasa istiqomah mengalokasikan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren atau pembangunan masjid, senantiasa Allah balas dengan segala kebaikan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya yang harus kami informasikan, insya Allah, alhamdulillah tahun ini kami Darul Mutakin mendapatkan amanah untuk menyembelih hewan kurban dan penyaluran hewan kurban berjumlah 17 sapi dengan 119 mudohi, dan insya Allah akan dibagikan kepada 4.000 masyarakat atau 4.000 mustahik kurban. Dan insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini juga, seusai kita melaksanakan sholat Idul Adha dan menyimak khutbah Idul Adha. Maka dari itu kami atas nama Yayasan Darul Mutakin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para jamaah yang sudah menitipkan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di Darul Mutakin. Jazakumullah khairan kasiran, Allahumma sholli alaihim. Dan harapannya para mudohi yang sudah menitipkan penyembelihan hewan kurban dan menyalurkan hewan kurban di Darul Mutakin, insya Allah akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu harapannya yang sudah menitipkan hewan kurban, mudah-mudahan bisa sama-sama menghadiri, menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Darul Mutakin. Termasuk kami informasikan kepada para panitia yang sudah ditunjuk dalam kepengurusan, dalam kemusyawaratan kepanitiaan, kami tunggu pukul 7
untuk sudah berada di lokasi Darul Mutakin untuk mempersiapkan segalanya. Jadi tidak terlalu siang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami dari Yayasan Darul Mutakin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikna punten. Halo, halo. Jemaah silakan shopnya diluruskan, dirapatkan. Lihat kiri kanan, depan belakang, dipastikan semuanya lurus, rapat. Sawu sufu fakum. Silakan sapnya diluruskan. Ibu dan para jemaah yang di atas juga sama, mengikuti luruskan sapnya. Sawu sufu fakum. Lurus dan rapat sapnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar walillahil hamd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Allahu akbar walillahil hamd. Para jemaah sidang Idul Adha Darul Mutakin RW 08 Kelurahan Ciberem Kota Cimahi. Alhamdulillah kita sungguh bersyukur pada Allah Rabbul Alamin, kembali usia kita disampaikan pada hari raya besar, hari raya Idul Adha. Semua umat Islam dunia semua merayakannya. Kita semua bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Salah satu di antara hikmah penting dari Idul Adha terutama penyembelihan hewan kurban harus memiliki dimensi sosial. Sebagai seorang mukmin yang mesti kita lakukan bukan hanya baik hubungan dengan Allah saja yang disebut dengan hablum minallah, tapi kita sebagai seorang mukmin juga harus memiliki hubungan yang sangat baik pula dengan sesama manusia, hablum minannas. Itulah yang saya sebut dengan dimensi sosial. Diungkapkan jelas sekali dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 36. Faida wajabat junubuha, maka tatkala hewan kurban itu telah mati disembelih, pastikan benar-benar mati, baru kemudian dikuliti dagingnya. Maka yang pertama Allah firmankan fakulu minha, makanlah oleh kalian sebagian daging kurban tersebut. Siapa mereka di sini? Yaitu para mudohi, para sohibul kurban. Bapak Ibu para jemaah sekalian, yang menyembelih kurban haknya harus didahulukan. Sayyidina Umar bin Khattab berdaan menyatakan paling banyak atau maksimal sepertiga. Bukan mesti harus sepertiga, boleh kurang. Ketika mudahi juga berkeinginan untuk bersedekah juga untuk yang lain, itu lebih bagus. Hanya punya hak sepertiga. Fakulu minha. Yang kedua, lantas Allah menyatakan jangan hanya dimakan oleh kalian mudahi, tetapi wat'imul qani'a wal mu'tar, berilah makan oleh kalian mereka orang-orang fakir dan miskin. Siapa itu? Al-qani'a, yang pertama mereka yang diam di rumah, tidak ikut ngantri minta daging, harus diberi oleh kita. Kalau bisa semua warga, jangan sampai ada yang tidak kebagian. Paling tidak warga di daerah kita ini semua harus kebagian. Ayatnya jelas, wa'timul qani'a. Kalaupun tidak datang ke sini dan memang panitia tidak mengharapkan datang semua, takut berjubel nantinya. Teknisnya sudah diatur oleh panitia, kita kerjasama dengan Bapak Ketua RT, Ketua RW. Yang kedua, wal mu'taro, mereka yang mungkin juga datang meminta pada kalian. Apa artinya ini? Kurban itu selain memiliki dimensi habbuinallah, taqarrub pada Allah, mendekatkan daripada Allah, juga kurban ini harus terasa manfaatnya, harus terasa imbasnya, harus terasa nikmatnya oleh semua warga kita, kaum muslimin muslimat. Sehingga kedatangan kurban merupakan sesuatu kebahagiaan, kebanggaan semuanya. Masya Allah.
Nah, ketika kurban ini bisa terserap oleh kaum muslimin semuanya, terutama fakir dan miskin, kaum duafa, maka insya Allah ukhuwah, kebersamaan, persatuan kaum muslimin khususnya di daerah kita akan semakin hebat. Ketika ukhuwah kebersamaan ribuan umat seperti yang duduk sekarang ini, mereka bersatu padu dalam memperjuangkan agama Allah, maka insya Allah perjuangan umat muslim di masa yang akan datang akan lebih hebat lagi. Kita akan menjadi muslim mukmin yang makmur, yang maju. Badah thayyibah walaupun kufur insya Allah akan kita raih. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengharuskan kita untuk memperhatikan kaum muslimin. Pertama, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai sendiri. Hadis Sahih Al-Bukhari. Saya ulang, la yu'minu ahadukum. Redaksinya begitu. Ada ulama muhadisin yang menyatakan tidak beriman sama sekali. Muhadis yang lain menyatakan la yu'minu ahadukum, bermakna tidak sempurna keimanannya. Kalaupun dia ahli tahajud misalnya, ahli tadarus Al-Quran, bolak-balik ke Makkah, bolak-balik ke ibadah umroh, ibadah haji, sepanjang hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, sepanjang hamba Allah ini tidak bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Siapa sih yang tidak cinta pada diri kita sendiri? Saking cintanya pada diri kita sendiri, Masya Allah. Ketika haus kita mencari minuman, kita makan, lapar mencari makanan, ngantuk kita tidak ada bahaya kita menghindar. Itu membuktikan bahwa kita cinta pada diri kita. Kecintaan kita, perhatian kita, sayang kita pada diri kita semestinya kama yuhibbul linafs, seperti demikian pula cinta kita kepada saudara-saudara kita. Andai kata hadis ini diamalkan oleh kaum muslimin, maka insya Allah kita akan memiliki satu komunitas. Dimanapun kita berada, kita akan merasa aman, kita akan merasa nyaman. Kenapa? Karena di antara kaum muslimin semua kita saling mencintai, saling menghormati, saling mendukung satu dengan yang lain. Masya Allah, hebatnya sabda Nabi ini. Nah, paling tidak setahun sekali inilah kita buktikan hadis itu, bahwa kita semua menjadi hamba Allah yang mencintai saudara kita. Rasul bersabda sebuah hadis Muslim, tidak termasuk seorang yang beriman kepadaku tatkala dia tidur dengan kekenyangan, sementara tetangga kiri kanannya tidur dengan kelaparan. Saya ulangi, tidak beriman kepadaku siapapun orangnya yang dia tidur dengan kekenyangan, sementara tetangga sebelahnya tidur dengan merasa kelaparan. Masya Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177 kembali Allah menyebutkan di antara hamba yang mendapatkan kebajikan adalah wa atal mala ala hubbihi, mereka yang telah berani memberikan harta yang tercinta, harta yang terbaik, ala hubbihi, yang sangat dia cintai, zawil kurba, pertama kepada kerabat kita, kemudian wal yatama wal masakin dan seterusnya. Bahkan di Al-Imran 134 Allah mensyaratkan bila kita ingin menjadi orang yang bertakwa, yang dijanjikan mendapatkan ampunan Allah, yang dijanjikan mendapatkan surganya Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard aidat lil muttaqin, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya Masya Allah seluas langit dan bumi yang tak terkira. Maka itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, aidat lil muttaqin. Salah satu syaratnya adalah alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dara'i, mereka selalu siap untuk menginfakkan, memberikan sebagian hartanya, entah zakatul malnya, infak sodakohnya, hadiah, hibah dan sebagainya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilham. Dan masih banyak lagi. Hadis Muslim Nabi mengatakan juga, seorang hamba itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia siap menolong saudaranya. Dengan kata lain, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka sesungguhnya kita harus banyak menolong orang lain. Siapa yang membebaskan kesulitan, kepayahan, kesusahan sama muslim dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitan dia yang akan dia hadapi nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah, tak terbayang oleh kita. Pada kiamat nanti, la yadillu illa dhilluhu, tidak ada lagi perlindungan, pertolongan yang akan menolong kita kecuali perlindungan, pertolongan dari Allah. Dan salah satu poin Rasul menyatakan dia akan mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, bahkan dibebaskan dari segala macam huru hara yaumul qiyamah ketika di dunia rajin menolong, membantu kepada sesamanya. Masya Allah. Dalam hadis Abu Daud, Rasul pernah mengatakan bahwa Abruni ad-du'afa, carilah keriduanku di tengah-tengah kaum du'afa, kaum yang lemah. Ketahuilah fa innama turja'una wa yunsuruna bidu'afaikum. Kalian semua akan diberi rezeki oleh Allah, kalian pun akan diberikan pertolongan Allah disebabkan karena pertolongan kalian kepada kaum du'afa yang ada tengah-tengah kalian. Maka itu pada para panitia, para mudohi, ini langkah yang tepat sekali. Di tengah-tengah masyarakat kita sedang banyak yang terpuruk, ekonomi belum bangkit yang sesungguhnya, banyak para pedagang yang gulung tikar, yang bekerja, yang di PHK. Lantas kita menyembelih hewan kurban, digabungkan secara berjamaah seperti ini, itu lebih hebat, lebih bagus. Seperti pada masa Rasulullah SAW, yang jumlahnya akan lebih banyak. Insya Allah nanti para panitia akan memberikan sued dan keterangan dalil al-ghani'ah wal-mutahar. Satu hal kami pada panitia, Rasul bersabda melalui Sayyidina Ali radhiyallahu an, ada 3 poin. Satu, an aku ma'ala butnihi, aku ditugasi Nabi untuk mengawasi jalannya penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, wa adu qasimaluhu maha wa juludaha wa jilal ala masakin, aku dipinta untuk membagi-bagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, pakaian-pakaiannya alal masakin pada kaum fakir dan miskin. Yang ketiga, ini yang paling penting, catat semuanya, wala utiya fi zajaratiha syai'an minha, aku dilarang oleh Nabi tidak boleh mengambil upah sedikit pun dari biaya pengurusan penyembelihan hewan kurban. Para panitia punya haknya sama dan mustahik, bukan hak panitia. Niatin penuh keikhlasan, penuh amanah lillahi ta'ala, yakin Allah Zat yang maha kaya, rizki Allah tak terhitung. Yang bisa kurban, alhamdulillah kurban dengan hartanya. Yang tidak bisa kurban, kita kurban dengan tenaganya, kurban dengan ilmunya, kurban dengan doanya. Itu semua akan kebaikan kita sekalian. Allahu Akbar, walillahilham. Akhirnya hanya kepada Allah kita bersama-sama bermunajat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan keimanan, rezeki yang berlimpah dan barokah, anak-anak cucu turunan yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kehidupan kita dijaga oleh Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wa ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takulana 'idan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.